Assalamualaikum, hai guys. Jujur ya, aku itu dari mulai aku bid semester akhir sampai aku magang, itu aku kalau misalkan VT itu aku kurang tepat, hasilnya itu kurang tepat. Jadi kalau misalkan hasilnya kurang tepat tuh aku ngerasa kecewa iya, ngerasa bersalah iya, rasa greget iya, ngerasanya tuh kayak aku harus bisa nih, masa aku mau kayak gini terus gitu. Cuman kan di satu sisi tuh kayak ini gimana sih, susah banget sampai aku ya Allah, gimana sih gitu kan, kayak ngerasa stres gitu dulu. Serius kalau misalkan kita itu belum bisa menemukan porsio, apalagi harus ngitung pembukaan berapa 1 sampai 10 gitu. Nah, di video kali ini aku itu mau berbagi ke teman-teman, barangkali teman-teman ada yang ngerasain kayak aku nih, jadi sama, berarti kita senasib ya. Nah, barangkali aku itu bisa menginspirasi teman-teman biar lebih baik, terus biar lebih tepat dan lebih akurat untuk mengukur VT. Pernah ya teman-teman kejadian yang memang tidak pernah aku lupakan. Jadi dulu itu kan VT gitulah. Nah, terus suatu saat aku VT, aku bilang dong sama bidanku, kalau misalkan ada impartu datang itu kan biasanya kita lapor ya sama bidan senior. Di situ aku lapor, Bu, pembukaan 4 kayak gitu. Nah, pas dicek ternyata bukan, pembukaan 2. Nah, di situ tuh aku langsung kayak drop gitu. Terus kita ngobrol lah. Jadi bidanku itu nanya, atas dasar apa kamu bisa tadi bilang 4 kayak gitu. Nah, terus aku bilang, soalnya tadi tuh jari aku masuk 2, Bu. Aku ngitungnya satu jari itu 2 cm. Jadi 2 jari 4 cm katanya gitu. Terus kalau misalkan hitungan kayak gitu tuh nggak tepat. Nah, habis dari situ aku diajarin gimana cara ngukur yang tepat biar kita itu kalau misalkan VT itu biar nggak salah-salah lagi gitu. Dan yang pertama adalah kita harus menemukan porsio dulu, itu adalah kuncinya. Setiap bidan itu intinya punya kunci tersendiri, punya cara tersendiri untuk menemukan bagaimana dia nemuin porsio yang tepat, bagaimana dia mengukur pembukaan yang tepat juga gitu teman-teman. Pasti ada caranya tersendiri. Kalau aku waktu itu diajarin ya sama bidanku dulu untuk mengukur pembukaan. Tapi sebelumnya aku kasih tahu dulu ya teman-teman, kalau sebelum kita ngukur kita harus menemukan porsio dulu. Nah, dulu waktu aku baru-baru itu menemuin porsio juga agak susah loh, nggak semudah itu. Tapi ya alhamdulillah kalau sekarang mah insya Allah bisa lah. Kalau misalkan udah mahir ya, kalau sekarang mah untuk mencari porsio itu mudah lah. Nah, pertama-tama buat teman-teman yang mungkin masih mahasiswa atau baru lulus kuliah kebidanan, kalau misalkan VT itu begitu masuk, kalau misalkan teman-teman belum nemuin ujungnya, belum nemuin belum mentok itu, jangan berhenti di situ. Kecuali kalau misalkan kalian tuh udah nemuin mentok nih, nah baru di situ cari porsio. Sebelumnya sih di video sebelumnya aku udah nyaranin sih, udah ngasih tahu kalau porsio itu bentuknya menurut aku kayak anus ayam, kayak apalagi ya, kayak balon yang diikat. Tapi menurut aku sih hampir sama kayak anus ayam sih. Menurut aku di video sebelumnya aku udah nerangin seperti itu. Terus kalau misalkan porsio itu begitu mentok, terus ada cekungan ya. Kalau misalkan kita itu gini, terus cekungan gini. Nah, gitu kayak gini. Kalau pembukaan 1 juga pasti, walaupun pembukaan 1 ya, itu pasti juga ada sedikit, walaupun jari kita nggak bisa masuk, tapi pasti ada gini ya, ada cekungan gitu. Menurut aku itu adalah cara menemukan porsio yang tepat. Gimana caranya kita bisa menemukan porsio dengan cepat. Jadi kita nggak lama-lama VT terus jari kita masuk-masuk ke dalam tuh lama, terus ngeraba-ngeraba kayak gitu, nggak lama-lama. Karena satu, tidak nyaman juga pasiennya kalau misalkan kita itu VT-nya lama-lama gitu loh teman-teman. Jadi biar bagaimana cara untuk menemukan porsio yang tepat, ya tadi pokoknya begitu kalian masuk jari kalian itu jangan berhenti kalau kalian itu tangannya belum mentok, jarinya belum mentok, belum menemukan ujung gitu. Kalau misalkan udah menemukan ujung, syukur-syukur sih porsionya ada di tengah, jadi biar
kalian itu lebih mudah. Tapi kalau misalkan porsio ada di pinggir, ya kalian cari. Pokoknya kalau misalnya di cekungan gitu, nah itu berarti porsio. Nanti baru setelah itu, setelah kalian udah menemukan porsio, nanti kalian itu ukur berapa senti pembukaannya gitu. Nah, seperti yang tadi aku jelasin juga, kalau misalkan pembukaan 1 senti, kata bidanku dulu tuh diajarin kalau 1 jari itu 1 senti. Kalau misalkan 2 jari berarti kan 2 senti, berarti kan kayak gini. Kalau misalkan 3 jari, ya kalian ukur sendiri, berarti tambahin jari 1, ya berarti kurang lebih segini gitu ya. Terus nanti pembukaan 4 lagi, nanti kita taruh lagi jari 4 kayak gini, itu berarti 4 cm gitu. Terus 5 cm gitu. Caranya seperti itu. Jadi kalian bisa nanti untuk mengukurnya, kalian bisa belajar di rumah. Terus kalau misalkan senggang juga kalian belajar. Terus yang paling penting adalah sering-sering lakukan VT. Kalau misalkan di tempat kalian itu jarang ada partus, atau misalkan kalian itu lagi di rumah saja, kalian bisa ngubungin teman-teman bidan yang ada di sekitar kalian. Jadi kalau misalkan ada impartu, itu kalian bisa dipanggil. Kalau misalkan kalian itu sering melakukan VT, itu insya Allah nanti akan mahir dengan sendirinya. Jadi insting kalian tuh ngena, peka, terus sensitif lah pokoknya sama nanti letak-letak porsio dan bentuk-bentuk porsio, terus rasanya seperti apa porsio gitu. Itu sih saran aku ya teman-teman. Kesimpulannya adalah sering-sering lakukan VT, cari pasien di bidan terdekat. Terus kedua, kalau misalkan udah VT itu udah jari kalian udah masuk, itu jangan sampai kalian itu pokoknya kalau belum mentok dan menemukan ujung itu jangan berhenti dan nyari porsio di situ, tapi temukan ujungnya dulu. Terus kalau untuk menghitung 1 jari ini 1 senti, ini ya teman-teman, 1 senti ini 1 senti. Ini tuh 1 senti. Kalau 2 senti berarti 2 jari gini, 3 senti berarti 3 jari gini, 4 senti 4 jari. Nah, jadi kalian bisa ngira-ngira sendiri kalau 5 senti itu seperti seberapa gitu. Gitu ya teman-teman. Itu cara mempercepat menemukan porsio dan menghitung pembukaan berapa kalau misalkan ada impartu gitu. Oh iya teman-teman yang nonton video ini, mohon maaf ya, video ini sifatnya edukasi khusus untuk bidan-bidan, entah itu bidan mahasiswa atau memang udah yang udah menjadi bidan. Jadi saya harap video ini tidak disalahgunakan gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.